Seorang anak muda di Jeddah sempat tervonis di pengadilan, akan divonis di pengadilan karena banyak indikasi, bukti-bukti kalau dia berbuat salah, padahal dia terzalimi. Maka dia menelpon kepada seorang syekh yang saya kebetulan dengar ceramahnya disampaikan tentang kisah ini. Dia bilang, saya pun telepon syekh dan saya berkata, syekh, saya 1 jam lagi nih akan divonis di penjara 10 tahun. Ini luar biasa dan saya tidak punya bukti. Saya harus lakukan apa nih? Kata syekhnya, kamu masih punya orang tua yang hidup gak? Dia bilang, masih ada ibu saya. Kalau ayah saya sudah meninggal. Dia bilang, sekarang kamu mumpung masih ada waktu 1 jam, keluar dari pengadilan itu, dikasih kesempatan keluar, kemudian cari rumah makan yang terbaik yang kamu lewatin, belikan makanan yang terbaik, bawa ke rumah ibumu dan ajak makan siang ibumu. Kata anak muda itu, syekh, saya sedang akan divonis di penjara, mana ada waktu saya duduk makan dengan ibu saya. Dia bilang, coba lakukan, niatkan murni, tulus karena ingin bakti dengan orang tua. Maka anak muda ini pun melakukannya. Setengah jam kemudian kata syekhnya, dia telepon saya sambil bersyukur kepada Allah, alhamdulillah syekh, jazakallahu khair, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Saya baru ditelepon oleh pengadilan kalau saya tidak jadi divonis dan ternyata ada orang lain ya yang melaporkan orang yang telah menuduh saya ini dengan kejahatan dan banyak buktinya ternyata terbongkar semua, dia berdusta. Setengah jam saja. Kata syekhnya, kira-kira menurut kamu apa sebabnya? Dia bilang, syekh, demi Allah, semenjak saya masuk ke rumah ibu saya dan saya bawakan makanan, ibu saya sambil menangis gembira karena saya berikan makanan. Kemudian dia bilang, mendoakan saya, nak, semoga urusanmu mudah. Padahal ibu saya nggak tahu masalah saya. Semoga urusanmu mudah, semoga kau panjang umur, semoga kau begini. Selama setengah jam saya didoain terus sama ibu saya. Dan saya merasa doa ibu saya lah yang membuat akhirnya saya selamat. Kata syekhnya, begitulah orang berbakti dengan orang tua. Jangan disia-siakan teman-teman sekalian. Antum ini di Jakarta banyak perantau. Luar biasa, begitu sudah mulai punya penghasilan, mulai punya motor, mulai punya mobil, yang dipikirin hanya istrinya, atau perempuan mungkin akhwat hanya memikirkan suaminya, orang tuanya di kampung dilupain. Oh gampang, orang tua saya kan tidak pernah nuntut apa-apa. Emang orang tua nggak bakal nuntut. Orang tua yang baik itu tidak akan pernah mau nuntut, walaupun mungkin mereka nggak punya makanan di kampung sana, mereka nggak bakal telepon anaknya, nggak mau susahin. Tapi kitanya harus bisa pengertian.